Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardina Rahayu dengan NIM 207200069 dari kelas Tadris IPA B IAIN Ponorogo. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi terkait dengan keteraturan gerak rotasi dan revolusi bumi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita simak terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran materi keteraturan gerak rotasi dan revolusi bumi adalah melalui kegiatan simulasi dan video presentasi, peserta didik dapat menjelaskan terjadinya rotasi dan revolusi bumi serta dampaknya bagi kehidupan di bumi dengan benar. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke arah timur. Untuk satu kali rotasi, bumi membutuhkan waktu 23 jam 56 menit dan 4 detik atau setara dengan 24 jam. Untuk satu kali rotasi, ini disebut dengan skala rotasi. Meskipun bumi mengalami peredaran, akan tetapi makhluk hidup yang ada di dalamnya tidak ikut berputar. Hal ini dikarenakan oleh adanya gravitasi bumi. Akibat rotasi bumi, yang pertama adalah peredaran semu harian benda langit. Pergerakan matahari dan benda-benda langit lainnya yang melintas dari arah timur ke arah barat disebut sebagai peredaran semu harian benda langit. Hal ini terjadi karena pergerakan yang kita amati di bumi bukan semata-mata disebabkan oleh pergerakan matahari dan benda-benda langit lainnya, akan tetapi disebabkan oleh adanya rotasi bumi yang bergerak dari arah barat ke arah timur. Yang kedua adalah terjadinya siang dan malam. Permukaan bumi yang sedang menghadap matahari akan mengalami siang, sedangkan yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Peristiwa ini terjadi karena adanya periode peredaran semu harian matahari adalah 24 jam, maka panjang siang atau malam rata-rata adalah 12 jam. Pergantian dan perbedaan siang dan malam akan menjadi lebih besar apabila wilayah tersebut jauh dari garis khatulistiwa. Yang ketiga adalah perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Adanya rotasi bumi menyebabkan adanya perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Dalam satu kali rotasi, bumi membutuhkan waktu 24 jam dengan sudut 15 derajat, sehingga memiliki perbedaan waktu 1 jam. Apabila jaraknya 30 derajat, maka perbedaan waktunya adalah 2 jam. Begitupun seterusnya. Yang keempat adalah pergerakan semu bintang. Terjadinya rotasi bumi tidak dapat dilihat oleh manusia. Manusia hanya bisa melihat peredaran matahari dan peredaran benda-benda langit yang melintas dari arah timur ke arah barat. Oleh karena itu, kita dapat melihat matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Pergerakan inilah yang dinamakan sebagai gerak semu harian bintang. Karena gerak semu ini dapat diamati oleh manusia dalam keadaan mata telanjang, sehingga gerak ini disebut dengan gerak semu harian. Yang kelima adalah perbedaan percepatan gravitasi bumi. Karena adanya percepatan gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jari, maka percepatan gravitasi di tempat-tempat kutub lebih besar dibandingkan di tempat khatulistiwa. Hal itu dipengaruhi oleh jarak permukaan bumi di kutub lebih dekat ke arah pusat bumi, yang mengakibatkan berat benda yang sama akan berbeda jika ditimbang di khatulistiwa dan di kutub. Yang keenam adalah pembelokan arah angin. Hal ini terjadi karena arah rotasi bumi dari barat ke timur, sehingga angin yang berasal dari utara ke selatan akan terbelokkan ke arah timur, dan angin yang berasal dari arah selatan ke utara akan terbelokkan ke arah barat. Pada bulan September sampai Maret, angin dari arah utara bertiup menuju khatulistiwa berbelok ke arah timur. Sedangkan pada bulan Maret sampai September, angin dari arah selatan bertiup menuju khatulistiwa berbelok ke arah barat. Yang ketujuh adalah pembelokan arus laut. Karena arus permukaan laut disebabkan adanya angin, maka seperti halnya angin, arus laut juga disimpangkan oleh adanya rotasi bumi. Arus laut dalam proses ini dipaksa membelok searah dengan arah jarum jam, yaitu ke kanan, di laut-laut belahan bumi utara, dan berlawanan arah jarum jam ke arah kiri di laut-laut belahan bumi bagian selatan. Selanjutnya adalah revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Selama mengelilingi matahari, poros bumi selalu dalam keadaan miring, yaitu 23,5 derajat terhadap garis yang tegak lurus dengan ekliptika. Ekliptika merupakan bidang orbit bumi yang mengelilingi matahari.
saat berevolusi bumi membutuhkan waktu selama 365,256 hari dalam sebuah orbit elips yang mendekati lingkaran. Elips merupakan lintasan bumi yang mengelilingi matahari. Bumi berevolusi dalam arah negatif atau berlawanan dengan arah jarum jam. Akibat revolusi bumi yang pertama adalah perubahan lamanya siang dan malam setiap tahunnya, tepat pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Semua tempat di belahan bumi kecuali di kutub mengalami fenomena siang dan malam hari yang sama panjangnya, yaitu 12 jam. Hal ini terjadi karena semua tempat mendapatkan sinar matahari selama 12 jam dan tidak mendapatkannya selama 12 jam. Tanggal 21 Juni ketika matahari berada pada kedudukan paling utara, yaitu 23,5 derajat LU, GBU, pada belahan bumi bagian utara mengalami siang lebih panjang dibandingkan dengan malam. Sebaliknya, di belahan bumi bagian selatan, lamanya siang akan lebih pendek dibandingkan dengan malam. Wilayah dalam lingkaran kutub utara mendapatkan sinar matahari selama 24 jam, sehingga siang akan terjadi secara terus-menerus pada waktu itu. Sebaliknya, di wilayah kutub selatan tidak mendapatkan sinar matahari selama 24 jam, sehingga malam akan terjadi secara terus-menerus pada waktu itu. Akibat yang kedua adalah pergantian musim. Belahan bumi utara dan selatan mengalami pergantian musim sebanyak 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Yang ketiga adalah pergerakan semu tahunan matahari. Gerakan semu berupa pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara berlangsung pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan berlangsung pada tanggal 21 Juni sampai 21 Desember. Kenapa disebut gerak semu? Karena sebenarnya matahari tidak bergerak. Gerakan itu diakibatkan oleh terjadinya revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang dalam keadaan miring. Yang keempat adalah terlihatnya rasi bintang yang berbeda setiap bulannya. Adanya revolusi bumi menyebabkan bulan-bulan yang terlihat di atas langit terlihat seperti rasi bintang Waluku. Pada bulan selanjutnya akan terlihat rasi bintang Scorpio, dan begitupun seterusnya. Terjadi perubahan dan perubahan tersebut diakibatkan oleh posisi kita sebagai pengamat di bumi. Yang kelima adalah penetapan kalender Masehi. Berdasarkan pembagian bujur, yaitu bujur barat dan bujur timur, maka batas penanggalan internasional yaitu 180 derajat. Akibatnya, jika belahan bumi timur bujur 180 derajat tanggal 14, maka di belahan barat bujur 180 derajat masih tanggal 13, seolah-olah melompati satu hari. Evaluasi pembelajaran. Setelah memahami konsep dari tutorial pembelajaran dan cuplikan video, guru meminta peserta didik untuk berkelompok untuk menjelaskan simulasi peristiwa terjadinya rotasi dan revolusi bumi serta akibatnya bagi kehidupan di bumi melalui kegiatan presentasi video. Video tersebut nantinya akan diupload di YouTube dan nantinya akan ditayangkan di dalam kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Sekian video dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga paparan materi yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.